Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Malano dengan NPM 1919044 akan mempresentasikan mata kuliah tindak pidana di bidang ekonomi tentang korupsi. Dosen Dr. Farhana SHMH MPDI. Korupsi atau rasuah atau mencuri dalam bahasa Latin corruptio dari kata kerja corrumper yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, mengoyok. Mencuri, maling adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu, yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar memenuhi unsur-unsur sebagai berikut. 1. Perbuatan melawan hukum. 2. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana. 3. Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi. Dan 4. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Jenis tindak pidana korupsi diantaranya, tetapi bukan semuanya adalah: 1. Memberi atau menerima hadiah atau janji atau penyuapan. 2. Penggelapan dalam jabatan. 3. Pemerasan dalam jabatan. 4. Ikut serta dalam pengadaan atau bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara. Dan 5. Menerima gratifikasi atau pegawai negeri atau penyelenggara negara. Dalam arti yang luas, korupsi atau korupsi politis adalah penyalahgunaan jabatan resmi untuk keuntungan pribadi. Semua bentuk pemerintah atau pemerintahan rentan korupsi dalam praktiknya. Beratnya korupsi berbeda-beda, dari yang paling ringan dalam bentuk penggunaan pengaruh dan dukungan untuk memberi dan menerima pertolongan, sampai dengan korupsi berat yang diresmikan dan sebagainya. Titik ujung korupsi adalah kleptokrasi, yang arti harafiahnya pemerintah oleh para pencuri, di mana pura-pura bertindak jujur pun tidak ada sama sekali. Korupsi yang muncul di bidang politik dan birokrasi bisa berbentuk sepele atau berat, terorganisasi atau tidak. Walau korupsi sering memudahkan kegiatan kriminal seperti penjualan narkotika, pencucian uang, dan prostitusi, korupsi itu sendiri tidak terbatas dalam hal-hal ini saja. Untuk mempelajari masalah ini dan membuat solusinya sangat penting untuk membedakan antara korupsi dan kejahatan, tergantung dari negaranya atau wilayah hukumnya. Ada perbedaan antara yang dianggap korupsi atau tidak. Sebagai contoh, pendanaan partai politik yang ada yang legal di satu tempat, namun juga ada yang tidak legal di tempat lain. Kondisi yang mendukung munculnya korupsi. Konsentrasi kekuasaan di pengambil keputusan yang tidak bertanggung jawab langsung kepada rakyat, seperti yang sering terlihat di rezim-rezim yang bukan demokratik. 2. Kurangnya transparansi di pengambilan keputusan pemerintah. 3. Kampanye politik yang mahal dengan pengeluaran lebih besar dari pendanaan politik yang normal. 4. Proyek yang melibatkan uang rakyat dalam jumlah besar. 5. Lingkungan tertutup yang mementingkan diri sendiri dan jaringan atau teman lama. 6. Lemahnya ketertiban umum. 7. Lemahnya profesi hukum. 8. Kurangnya kebebasan berpendapat atau kebebasan media massa. 8. Gaji pegawai pemerintah sangat kecil. Dan 9. Gaji pegawai pemerintah sangat kecil. Mengenai kurangnya gaji atau pendapatan pegawai negeri dibanding dengan kebutuhan hidup yang makin hari makin meningkat, pernah dikupas oleh B. Sudarsono, yang menyatakan antara lain, pada umumnya orang menghubungkan tumbuh suburnya korupsi sebab yang paling gampang dihubungkan adalah kurangnya gaji pejabat-pejabat. Namun B. Sudarsono juga sadar bahwa hal tersebut tidaklah mutlak karena banyaknya faktor yang bekerja dan saling mempengaruhi satu sama lain. Kurangnya gaji bukanlah faktor yang paling menentukan. Orang-orang yang berkecukupan banyak yang melakukan korupsi. Namun kurangnya gaji dan pendapat pegawai negeri memang faktor yang paling menonjol dalam arti merata dan meluasnya korupsi di Indonesia. Hal ini dikemukakan oleh Guy J. Parker dalam tulisannya berjudul Indonesia 1979, The Record of Three Decades, atau Asia Survey for XX nomor 2 tahun 1980.
Begitu pula J.W. Schools mengatakan bahwa di Indonesia di bagian pertama tahun 1960 situasi begitu merosot sehingga untuk sebagian besar golongan dari pegawai gaji sebulan hanya sekedar cukup untuk makan selama 2 minggu. Dapat dipahami bahwa dalam situasi demikian memaksa para pegawai mencari tambahan dan banyak diantaranya mereka mendapatkan dengan meminta uang ekstra untuk pelayanan yang diberikan. Satu, rakyat yang cuek, tidak tertarik atau mudah dibohongi yang gagal memberikan perhatian yang cukup untuk pemilihan umum. Dua, tidak adanya kontrol yang cukup untuk mencegah penyuapan atau kampanye. Dampak negatif demokrasi. Korupsi menunjukkan tentang serius terhadap pembangunan di dalam dunia politik. Korupsi mempersulit demokrasi dan tata pemerintahan yang baik atau good governance dengan cara menghancurkan proses formal. Korupsi di pemilihan umum di badan legislatif mengurangi akuntabilitas dan perwakilan di pembentukan kebijaksanaan. Korupsi di sistem pengadilan menghentikan ketertiban umum, dan korupsi di pemerintah publik menghasilkan ketidakseimbangan dalam pelayanan masyarakat secara umum. Korupsi mengkikis kemampuan institusi dari pemerintah karena pengabaian prosedur penyedotan sumber daya dan pejabat diangkat atau dinaikkan jabatan bukan karena prestasi. Pada saat yang bersamaan, korupsi mempersulit legitimasi pemerintah dan nilai demokrasi seperti kepercayaan diri dan toleransi. Ekonomi. Korupsi juga mempersulit pembangunan ekonomi dengan membuat distorsi dan ketidakefisienan yang tinggi. Dalam sektor privat, korupsi meningkatkan ongkos niaga karena kerugian dan membayar ilegal, ongkos manajemen dalam negosiasi dengan pejabat korup, dan risiko pembatalan perjanjian atau karena penyelidikan. Walaupun ada yang menyatakan bahwa korupsi mengurangi ongkos atau niaga yang mempermudah birokrasi, konsekuensi yang baru menyebabkan inflasi ongkos niaga. Korupsi juga mengacaukan lapangan perniagaan. Perusahaan yang memiliki koneksi dilindungi dan persaingan, dan sebagai hasilnya mempertahankan perusahaan-perusahaan yang tidak efisien. Korupsi menimbulkan distorsi atau kekacauan di dalam sektor publik dan dengan mengalihkan investasi publik ke proyek-proyek masyarakat yang mana sogokan dan upah tersedia lebih banyak. Pejabat mungkin menambah kompleksitas proyek masyarakat untuk menyembunyikan praktik korupsi, yang akhirnya menghasilkan lebih banyak kekacauan. Korupsi juga mengurangi pemenuhan syarat-syarat keamanan bangunan, lingkungan hidup, atau aturan-aturan lain. Korupsi juga mengurangi kualitas pelayanan pemerintahan dan instruktur, dan menambahkan tekanan-tekanan terhadap anggaran pemerintah. Para pakar ekonomi memberikan pendapat bahwa salah satu keterbelakangan pembangunan ekonomi di Afrika dan Asia, terutama Afrika, adalah korupsi yang berbentuk penagihan sewa yang menyebabkan perpindahan penanaman modal atau capital investment ke luar negeri, bukannya diinvestasikan ke dalam negeri. Atau maka adanya ejekan yang sering benar bahwa di kantor Afrika yang memiliki rekening bank di Swiss berbeda sekali dengan diktator Asia seperti Soeharto yang sering mengambil satu potongan dari semua atau meminta sogok, tetapi lebih memberikan kondisi untuk pembangunan melalui investasi, struktur, ketertiban umum, dan lain-lain. Pakar dan Universitas Massachusetts memperkirakan dari tahun 1970 sampai 1996 pelarian modal dari 30 negara sub-Sahara berjumlah 187 US triliun, melebihi dari jumlah uang luar negeri mereka sendiri. Kurangnya pembangunan telah dibuatkan modelnya dalam satu teori dan ekonomis Mancur Alson dalam kasus Afrika. Stabilan politik dan juga
Kenyataan bahwa pemerintah baru sering menyegel aset-aset pemerintah lama yang sering didapat. Dorongan bagi pejabat untuk menumpuk kekayaan mereka di luar negeri, di luar jangkauan dari eksportasi. Kesejahteraan umum negara. Korupsi politis ada di banyak negara dan memberikan ancaman besar bagi warga negaranya. Korupsi politis berarti kebijaksanaan pemerintah sering menguntungkan pemberi sogok, bukannya rakyat luas. Satu contoh lagi adalah bagaimana politikus membuat peraturan yang melindungi perusahaan besar tetapi merugikan perusahaan-perusahaan kecil atau SME. Politikus pro-bisnis ini hanya mengembalikan pertolongan kepada perusahaan besar yang memberikan sumbangan besar kepada kampanye pemilu mereka. Bentuk-bentuk penyalahgunaan. Korupsi mencakup penyalahgunaan oleh pejabat pemerintah, seperti penggelapan dan nepotisme. Juga penyalahgunaan yang menghubungkan sektor swasta dan pemerintahan seperti penyogokan, pemerasan, campur tangan, dan penipuan. Penyogokan atau penyogok dan penerima sogokan. Korupsi memerlukan dua pihak yang korup, pemberi sogokan atau penyogok dan penerima sogokan. Di beberapa negara, budaya penyogokan mencakup semua aspek hidup sehari-hari, meniadakan kemungkinan untuk berniaga tanpa terlibat penyogokan. Berikut contoh kasus korupsi di Indonesia. 1. PT Asabri. Kasus yang dilakukan oleh PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau Asabri menjadi yang terbesar di Indonesia. 2. Jiwasraya. 3. Bank Senturi. 4. Pelindo II. 5. Kota Waring Timur. 6. Kasus BLBI. 7. EKTP. Dan 8. Hambalang. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.